wake-up call, a call for success. Hai Sobat Call-is, gimana kabarnya? Semoga baik selalu ya. Udah nonton kan kemarin episode pertama tentang Pura Tanah Lot? Nah sekarang kita ngomongin yuk soal tempat wisata yang ada di Tanah Lot. Emang sih rasanya kurang lengkap ya kalau ke Bali tapi nggak mampir ke tempat ini. Pura Tanah Lot emang tempat persembahyangan bagi umat Hindu nih di Bali. Selain ada 7 kompleks pura yang kemarin udah kita bahas di episode 1, Tanah Lot juga merupakan tempat wisata eksotis dengan pemandangan laut dan keindahan matahari tenggelamnya. Tapi, pernah nggak sih kamu dengar tentang mitos tentang tempat ini? Soalnya ada loh beberapa mitos yang tersebar di kalangan masyarakat sekitar. Tapi sebelum kita bahas mitosnya, kita bahas yuk tentang sejarahnya. Nah, kalau menurut legenda dikisahkan pada abad ke-15 ada Bagawan Danghyang Nirata atau dikenal dengan nama Danghyang Dwijendra. Beliau melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Jawa ke Bali nih. Nah, ketika itu yang berkuasa di Pulau Bali saat itu adalah Raja Dalam Watu Renggong. Beliau menyambut baik dengan kedatangan dari Danghyang Nirata dalam menjalankan misinya. Akhirnya nih penyebaran agama Hindu pun berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa di Pulau Bali. Keren ya? Dikisahkan pada waktu itu Danghyang Nirata melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali. Maka Danghyang Nirata mencari lokasi sinar tersebut. Nah, tibalah beliau di sebuah pantai di Desa Braban, Tabanan. Di masa itu Desa Braban dipimpin oleh Bendesa Braban Sakti yang sangat menentang ajaran dari Danghyang Nirata dalam menyebarkan agama Hindu. Soalnya Bendesa Braban Sakti menganut aliran monoteisme. Kemudian Danghyang Nirata melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo. Unik juga ya. Saat itu batu karang tersebut berada di daratan. Nah, dengan berbagai cara Bendesa Braban berusaha mengusir Danghyang Nirata dari tempat meditasinya. Gokil. Orang lagi meditasi kenapa diusir-usir ya? Lanjut, berdasarkan legenda, Danghyang Nirata memindahkan batu karang atau tempat meditasinya nih ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Nah, batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang di tengah lautan. Jadi tahu kan? Tapi yang kerennya gara-gara peristiwa itu Bendesa Braban Sakti kemudian mengakui kesaktian dari Danghyang Nirata. Dia pun jadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Sebelum meninggalkan Desa Braban, Danghyang Nirata memberikan sebuah keris nih kepada Bendesa Braban. Keris tersebut mempunyai kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Keren ya. Nah, saking saktinya keris tersebut akhirnya disimpan deh di Puri Kediri dan dibuatkan upacara keagamaan di Pura Tanah Lot setiap 6 bulan sekali. Tapi ini upacara bukan sembarang upacara guys. Karena semenjak upacara tersebut rutin dilakukan penduduk Desa Braban, kesejahteraan penduduk pun meningkat dengan pesat. Hasil panen pertanian melimpah dan mereka hidup dengan saling menghormati. Nah, kalau sekarang sih adanya Tanah Lot sebagai tempat wisata populer di Bali saat ini jadi turut meningkatkan kesejahteraan warga Desa Braban ya. Hati-hati nih, soalnya Tanah Lot juga punya sejumlah mitos. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Mitos yang pertama, membawa pasangan akan membuat hubungan cepat berakhir loh. Konon katanya kalau kita bawa pasangan ke Tanah Lot hubungannya bakalan cepat berakhir. Nah, menurut kita sih ini mitosnya rasanya kurang tepat ya. Soalnya kan banyak ya pasangan yang datang ke tempat ini dan ngaku
kalau hubungan mereka tuh baik-baik aja. Bahkan banyak kok yang sering datang ke sini buat melakukan persembahyangan ke sana bareng pacarnya tapi baik-baik aja tuh. Mungkin mitos ini berkembang buat menjaga kesucian tempat ini kali ya, biar nggak digunakan buat hal-hal yang negatif, ngerti kan? Mitos yang kedua, ular suci penjaga pura Tanah Lot. Nah, selain itu ada juga nih mitos tentang ular suci penjaga pura. Tim Wake Up Call juga kemarin sempat nih main-main sama ular ini. Dan kerennya adalah ular yang ada di tempat ini sebenarnya adalah jenis ular laut yang biasanya tuh bisanya sangat mematikan. Tapi kerennya ternyata kenyataannya ular di sini tuh jinak banget. Bahkan katanya nih ular di sini tuh bisa mengabulkan permintaan kita. Kemarin juga tim Wake Up Call disuruh bikin permintaan gitu kok pas megang ular ini. Tapi tenang aja buat kamu yang takut, ular ini dijaga kok sama pawangnya dan kita dikenakan biaya ya seikhlasnya buat bisa megang dan foto sama ular ini. Mitos yang ketiga, ada air suci yang membuat awet muda. Nah, ini adalah mitos yang dipercaya sama masyarakat kalau air di Tanah Lot bisa bikin orang awet muda. Tuh, kamu bisa lihat kan di sini tuh yang ngantri banyak banget buat cuci muka pakai air suci ini. Ya emang banyak kok pengunjung yang datang buat ngebuktiin mitos ini, tapi belum ada ya penelitian tentang kebenaran air suci ini. Nah, itu dia nih 3 mitos yang melekat pada Pura Tanah Lot. Kalau kamu pengen liburan ke Bali, jangan lupa ya mampir ke objek wisata yang satu ini. Sekarang mendingan kita ajak ngobrol yuk pengunjung yang datang ke sini. My name is Giulia and come from Italy, near Florence. Yeah, I am in this place because it's my honeymoon. Leonardo Leghorn, near Florence in Italy. It's wonderful this place. Very nice. Oke, halo, nama saya Bella Monalisa. Saya berasal dari Medan. Tempat ini tuh menurut saya sangat bagus. Ini udah keberapa kalinya saya kesini dan saya masih tetap ingin kesini karena menurut saya tempat ini sangat bagus dan nyaman untuk kita berkunjung ataupun menenangkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Vanessa Regina. Asal saya dari Medan. Menurut saya tempat ini sangat bagus karena ini kebetulan kali pertama saya kesini dan tempat ini sangat teramat sangat bagus dan indah. Kalau ada waktu lagi saya ingin kembali lagi ke sini. Nah, kalau kamu berkesempatan buat main ke sini, tim Wake Up Call cuma titip satu pesan aja sih ketika kamu main ke sini. Pesannya apaan tuh? Yaps, kalau kamu datang ke sini pasti kamu bakalan bisa tuh lihat beberapa sampah yang berserakan di area pantai. Bayangin di laut yang sebagus ini, di pantai yang seindah ini, kok bisa ya banyak yang buang sampah sembarangan? Padahal di area atas alias di area kompleks pura itu tuh banyak banget tempat sampah dan udah ditata rapi banget. Jadi kalau misalnya kamu bawa jajanan dalam kemasan atau bawa apapun deh, kemasan apapun, jangan sampai buang sampah sembarangan ya. Kan kasihan ya kalau pantai yang seindah ini apalagi buat nyanset nih ya malah dikotorin sama sampah-sampah yang kayak gini. Nah, di area depan ada banyak banget pedagang. Yuk kita tanya salah satunya. Nama saya Niputu Suryatnyani, asal Braban. Saya jualannya di sini udah hampir 10 tahun. Ini yang kayak gini dah, jualan minuman, kopi, ada mie juga. Nah, ini ada sponsor dari aku aja. Ya. Sini tidak tentu deh ramainya. Biasanya kalau ramai itu hari raya biasanya. Tahun baru, lebaran biasanya ramai. Oke, itu dia tadi obrolan tim Wake Up Call barengan sama pedagang dan juga pengunjung yang ada di sini. Nah, kalau dari segi sejarah dan juga mitosnya ada yang mau kamu tanyain gak nih? Share pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa sekalian like, share, dan subscribe channel YouTube kita. Next, mendingan kita jalan-jalan kemana lagi ya? Yang jauh atau yang dekat?
Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya bersama Wake Up Call, A Call for Success. See ya!